Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang terkait dengan hak hidup bertetangga. Pada malam hari ini kita lanjutkan yaitu hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi sabdanya, ya nisa al muslimati, wahai wanitanya orang-orang Islam, la tahqironna, janganlah kalian merasa hina, atau janganlah sekali-kali merasa hina. Sapa jarotun, seorang tetangga wanita, li jarotiha, untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya, walau firsasyatin, walaupun hanya sekedar kaki kambing. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya sepakat bahwa statusnya adalah sahih. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salah satu adab hidup bertetangga adalah kita jika memasak sesuatu, maka usahakan tetangga tidak hanya mencium baunya, tapi hendaknya juga walaupun sedikit dia ikut merasakan makanan tersebut. Baik dengan cara kita antarkan ke rumahnya, atau orangnya kita undang untuk kemudian kita ajak makan di rumah kita. Pada hadis sebelumnya Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar, kalau dia masak makanan yang ada kuahnya, maka hendaklah diperbanyak airnya agar kemudian bisa dibagi kepada tetangganya. Nah, di hadis yang keempat ini itu Rasulullah bersabda khususnya kepada wanita-wanita muslim, jangan merasa hina kalau dia hanya bisa memberi kaki kambing kepada tetangganya. Dan yang dimaksud kaki kambing di sini itu bukan bagian pahanya, bukan Pak, tapi bagian dari lutut ke bawah itu, ya. Bukan lutut ke atas. Lutut ke atas itu kan memang paha, ada dagingnya. Di firsah ini kaki kambing dari lutut ke bawah. Kalau orang Jawa nyebutnya tiklek. Ya. Nah, itu sebenarnya kan tidak ada dagingnya. Yang bisa dimakan itu mungkin hanya kulit, ya, kulit yang nempel. Tapi juga kadang malah suka jadikan sop di situ. Nah, artinya seorang walaupun hanya sekedar memberikan kaki kambing, jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Bisa jadi apa yang kita berikan kepada tetangga itu menurut kita tidak berharga, menurut kita tidak berarti, tapi ternyata tetangga kita sangat menginginkan. Itu bisa terjadi, ya. Mungkin bagi kita kaki kambing itu nggak enak, ya, karena nggak ada dagingnya. Tapi bisa jadi menurut tetangga kita itu yang paling disukai. Nah, maka selama makanan itu masih dimungkinkan ada yang suka, ya, hendaknya kemudian diberikan kepada tetangga. Nah, terkait dengan masalah ini, kita yang hidup di zaman modern, salah satu fasilitas yang hampir selalu ada di rumah kita itu adalah kulkas. Ya, kulkas. Yang fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan agar awet, tidak mudah basi. Tapi sesungguhnya
kulkas ini juga ada sisi negatifnya. Apa itu? Jadi pelit. Ya, jadi pelit. Dulu sebelum kita punya kulkas, kalau misalnya kita makan satu buah jeruk, ternyata nggak habis, ada sisa separuh itu. Terus ada anak kecil lewat, kita kasihkan. Ya, kita kasihkan. Kenapa? Karena kalau tidak dimakan, ya pasti basi. Kalau sekarang disimpan di kulkas. Nah, ini yang sisi negatif dari kulkas. Maka mari malam ini kita kembali menata hati, ya. Jangan sampai keberadaan kulkas kita ini menjadikan kita jadi orang pelit. Kalau sekiranya makanan itu tadi bisa dikasihkan orang dan ada yang mau, ya tentu lebih bermanfaat kalau makanan itu kemudian diberikan kepada orang lain. Jangan apa-apa sisa sedikit masukin kulkas, sisa sedikit masukin kulkas. Akhirnya kulkas itu isinya macam-macam, ya. Ya, ada sepotong kue, ada sepotong buah, macam-macam itu. Yang kadang-kadang juga sampai lama tidak kita makan. Padahal dulu itu waktu masih baru bisa jadi ada anak kecil lewat kita kasihkan, mereka suka. Nah, maka sekali lagi ya, kulkas memang banyak manfaatnya untuk ngawetin makanan, ya. Tetapi jangan sampai menjadikan kita jadi pelit. Nah, apa-apa disimpan di dalam kulkas, padahal ujung-ujungnya juga tidak dimakan. Lebih bermanfaat jika kemudian langsung diberikan kepada tetangga atau anak tetangga gitu. Baik. Selanjutnya, hadis yang kelima, wa anhu. Dan hadis ini masih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau telah bersabda, la yamna, janganlah mencegah atau melarang siapa jarun seorang tetangga mencegah jarohu pada tetangganya ayya riza, jika dia melubangi, ya, atau memasukkan khosabatan kayu fi jidarihi dalam temboknya. Nah, jadi Rasulullah berpesan bahwa salah satu adab bertetangga itu adalah kita harus rela mengorbankan sebagian milik kita demi memberi manfaat kepada tetangga. Kalau di hadis ini, Pak, itu diceritakan untuk orang-orang yang rumahnya itu dempet, ya, temboknya menyatu. Nah, itu kadang-kadang tembok kita, tembok rumah kita, itu dibaliknya itu dimanfaatkan oleh tetangga kita. Mungkin untuk nancapin paku, masang jemuran, atau mungkin hanya sekedar untuk nyandarin kayu, atau untuk apalah, yang jelas ya itu tidak mengganggu kita. Walaupun tembok itu milik kita, dan kemudian tetangga kita ikut memanfaatkan, itu tidak sampai merugikan kita. Nah, seandainya hal itu terjadi, itu Rasulullah menganjurkan untuk tidak dilarang, ikhlaskan, ya, ikhlaskan. Jika ternyata tembok rumahmu itu dibaliknya oleh tetanggamu dimanfaatkan, mungkin untuk nyantolin apa, baju, jemuran atau apa gitu ya, yang kecil-kecil seperti itu. Ya, jangan sampai terus apa-apa pakai perhitungan gitu loh. Jangan sampai apa-apa nggak kenal sama tetangga. Dan itu banyak, Pak. Misalnya Bapak punya pohon yang rindang, ya. Kemudian ketika musim panas ada tetangga yang ikut berteduh di bawahnya, izinkan. Jangan terus gitu aja suruh nyewa, jangan, pelit banget ya. Atau begitu kita tahu tetangga kita memanfaatkan pohon yang kita tanam terus langsung ditebang misalnya, itu tentunya juga tidak baik, ya, tidak baik. Jadi dalam hidup bertetangga itu Islam sangat menghargai kearifan lokal, ya, termasuk hal-hal seperti ini, ya. Walaupun mungkin secara fikih ya terserah Bapak, itu pohon Bapak, mau Bapak tebang nggak masalah. Tapi kalau sekiranya ketika tidak ditebang itu bisa memberi manfaat kepada tetangga, kan malah kita dapat pahala, ya, dapat pahala. Tapi dasar orang pelit, ya, melihat pohonnya dipakai berteduh tetangga aja langsung ditebang. Ya, nggak baik yang seperti itu, ya. Bahkan, Pak, di kampung-kampung itu, Pak,
di masyarakat yang pekarangannya itu masih luas, itu mereka itu rela sebagian itu dipakai untuk jalan kaki tetangganya, setapak, ya, jalan setapak. Padahal sebenarnya juga ada jalan resmi, ya, ada jalan resmi. Tapi kadang kan orang kampung itu kalau kita mau berkunjung ke rumah tetangga itu ndak mau lewat jalan utama atau nanti masuknya lewat gerbang, itu nggak mau, yang terabas saja. Nah, terabas lewat samping rumah gitu, terus tembusnya nanti di rumah tetangga yang kita tuju. Nah, tanah yang kita jadikan jalan itu kan sebenarnya milik pribadi, bukan jalan umum. Tapi yang begitu di masyarakat kita juga dianggap hal yang wajar, ya. Bahkan kalau tiba-tiba terus gara-gara dipakai lewat tetangga langsung ditutup, akan dianggap orang yang tidak baik, ya. Kok pelit banget sih, cuma dipakai lewat jalan tetangga aja kok langsung ditutup. Nah, banyak, ya. Nah, kalau di kampung sekali lagi hal semacam ini masih sangat toleransi. Tapi di perkotaan, ya, terlebih di pemukiman-pemukiman padat, kita sering menyaksikan berita sampai orang itu terjebak di tanah sendiri, di rumah sendiri, gara-gara nggak punya akses untuk keluar, ya, karena perilaku dia yang tidak baik, ya penyebabnya itu karena nggak akur sama tetangga, ya. Sama tetangga akhirnya ditembok, karena ditembok akhirnya dia tidak bisa keluar. Ini sering terjadi kan, ya, kita sering menyaksikan berita yang seperti itu. Nah, yang sebenarnya ini sebenarnya bisa dihindari jika orang itu masing-masing menghargai hak, ya, dan kewajiban hidup bertetangga. Yakinlah bahwa harta bapak, milik bapak yang dimanfaatkan oleh tetangga itu tidak sia-sia. Itu tetap dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ya, jangan merasa rugi. Terus contoh lagi misalnya bapak nyalain lampu, ya, yang listriknya dari rumah bapak sendiri. Ternyata yang memanfaatkan terangnya lampu itu termasuk tetangga. Nah, itu kan juga bisa jadi amal soleh. Jangan terus langsung dimatiin, atau lampunya dipindah. Yo pelit banget itu, ya. Orang yang kayak gitu pasti kalau tetangganya hajatan yang nggak akan diundang. Nanti kalau mati suruh berangkat sendiri kuburan, nggak usah digotong. Ya, kalau ada yang seperti itu ya, mudah-mudahan tidak gitu. Tapi kadang-kadang juga aneh ada yang seperti itu. Nah, jadi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk merelakan, ya, sebagian dari milik kita dimanfaatkan oleh tetangga. Nabi bersabda tadi, la yamna, janganlah melarang jarun seorang tetangga jarohu pada tetangganya ayag riza jika dia menancapkan posabatan kayu fijidarihi dalam temboknya. Tembok di baliknya gitu, tetangga dekat gitu. Jangan dilarang, izinkan. Toh yang demikian itu juga tidak mengganggu kamu kan, ya. Walaupun itu tembok milikmu tapi tidak sampai mengganggu. Nah, Sumayaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, Mali arakum anha mu'ridina. Aku melihat kalian berpaling dari masalah ini. Artinya orang banyak merasa keberatan dengan hadis ini, ya. Orang banyak merasa keberatan dengan hadis ini. Maka kemudian Nabi Hurairah berkata, Mali arakum anha mu'ridin. Aku melihat kalian telah berpaling dari sunnah ini. Wallahi demi Allah, la armiyanna. Sungguh aku akan bebankan biha dengan sunnah tadi, baina aktafikum pada pundak-pundak kalian. Jadi sunnah Rasulullah, perilaku Rasulullah itu banyak sekali macamnya, ya. Semua yang pernah dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Sunnah dalam ilmu hadis, ya, bukan sunnah dalam ilmu fikih, bukan. Maka memberi manfaat kepada tetangga itu juga bagian dari ajaran Rasulullah. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini statusnya sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke-6. Wa anhu, dan masih berasal dari Abi Hurairah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini kalau hadis yang ke-6 ini sangat populer ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Jadi Nabi mengawali sabdanya dengan iman. Jadi taruhannya itu iman, ya. Bahwa iman yang sempurna itu diwujudkan dalam bentuk perilaku yang soleh.
Maka kalau ada orang ngaku beriman dan kepada Allah dan hari akhir, tapi perilakunya menyakiti tetangga, ya, itu dianggap imannya tidak sempurna. Kayak di hadis sebelumnya itu ya. Bahkan di hadis sebelumnya itu kalimatnya malah kalau seorang hanya ngelihat teksnya itu bisa mengkafirkan orang. Karena Nabi bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Nah, orang yang suka menyakiti tetangganya. Orang yang bikin tetangganya menjadi tidak nyaman. Nah, dalam penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud kalimat tidak beriman di situ bukan tidak beriman terus kafir, itu tidak. Hanya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Maka di hadis ini juga begitu. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus dibuktikan imannya itu dengan amal soleh, dengan akhlakul karimah. Di antaranya dia tidak menyakiti tetangga. Nah, menyakiti tetangga itu kadang ada unsur kesengajaan, ada tidak sengaja. Nah, banyak hal yang kadang di satu tempat dianggap itu menyakiti, tapi di tempat lain dianggap tidak. Ya. Salah satu perbuatan yang sering dianggap menyakiti tetangga itu adalah mengganggu ketenangan. Dengan apa? Dengan suara. Ya, baik suara secara langsung ngobrol, bercanda, atau mungkin dengan suara TV, suara radio, suara tip kalau zaman dulu, ya. Itu dianggap menyakiti tetangga. Tapi walaupun demikian, dalam prakteknya tetap aja ada kelenturan-kelenturan, ada toleransi. Misalnya, kalau tetangga kita sedang hajatan, ya, terus ya pakai sound system yang besar-besar gitu, kita pasti memaklumi, ya, walaupun sebenarnya itu kan mengganggu kan, ya, tapi memaklum kenapa? Karena yang seperti ini tidak setiap tahun, tidak setiap bulan, tidak setiap minggu, ya hanya pas dia punya hajat saja, ya, makanya dimaklumi, jadi kan nggak akan protes, ya. Bahkan kalau zaman dulu Pak, zaman saya kecil itu di kampung-kampung kalau mau hajatan itu nggak sound system yang besar-besar yang suaranya hanya kenceng di bawah, itu tidak, pakai toa, ya, speaker toa dipasang di pohon kelapa yang tinggi, ya, terus menghadap ke segala macam ke 4 penjuru, ya, terus disetel wayang kulit semalam suntuk. Nah, itu tetangga nggak ada yang protes, bahkan ikut menikmati gitu. Ikut menikmati. Ya, coba kalau sekarang, wah bisa digugat gitu. Jadi dulu masyarakat kita itu sangat toleransi. Maka dalam hal penggunaan speaker di masjid, pengeras suara, itu kita juga terukur, ya, terukur. Misalnya kayak di masjid kita ini, ya, hanya dibunyikan saat azan, kecuali menjelang subuh. Itu saya baca Quran sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, itu juga ada yang protes sebenarnya karena merasa tidurnya terganggu. Tapi ada juga yang merasa terbantu, terutama bagi mereka yang terbiasa sholat subuh. Ya, terbukti begitu, tidak ada suara dari masjid, tahu-tahu azan, akhirnya mau jamaah terlambat. Nah, makanya terus gimana? Sebenarnya gini, suara-suara tadi asalkan terukur, terus rutin istiqomah, volumenya tetap, durasinya juga tidak terlalu beda jauh, maka justru akan menjadi tanda, ya, justru akan menjadi tanda dan orang tidak terganggu. Wah, udah dengar suara dari masjid, berarti harus segera bangun, siap-siap untuk sholat subuh. Wah, sudah dengar suara dari masjid, berarti harus segera persiapan sholat Jumat. Asalkan rutin, ya, waktunya tetap, durasinya juga tetap, volumenya juga stabil, itu tidak mengganggu, justru malah bisa membantu. Tapi kalau tidak istiqomah, seenaknya yang nyetel tip, ya itu jadi masalah itu, ya. Kadang dibunyiin, kadang tidak, kadang kenceng banget, kadang nggak kedengaran, terus kadang juga suaranya nggak stabil, ya itu akan mengganggu. Ya, akan mengganggu. Jadi menyakiti tetangga ini, ya, Rasulullah hanya melarang menyakiti tetangga, tapi bentuknya bisa jadi satu perbuatan
Ya, di satu sisi dianggap menyakiti, dari sisi lain tidak menyakiti, justru dianggap membantu. Nah, maka kemudian di masyarakat kita ada istilah kearifan lokal. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau zaman dulu pakai speaker toa, ya, tinggi, suara dipasang di tempat yang tinggi, satu kampung dengar semua, semalam suntuk dengerin wayang kulit, nggak ada yang protes. Tapi kalau sekarang yang ganggu sekali, ya, ganggu sekali. Bahkan kita untuk acara takbiran saja, ya, kita batasi, ya. Begitu di atas jam 9 kita sudah tidak pakai suara luar, hanya pakai suara dalam. Nah, itu semuanya ya tadi itu syiarnya tetap didapat, tapi seminimal mungkin mengganggu orang yang merasa terganggu, mengganggu orang yang merasa terganggu, gitu aja. Nah, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, baik tamu yang diundang maupun tamu yang datang karena ada kepentingan. Nah, tamu itu siapa? Tamu itu orang yang datang dengan maksud baik, ya. Kalau maksudnya tidak baik, namanya bukan tamu. Ya, mungkin rampok, mungkin penipu, atau mungkin macam-macam lah. Tapi yang jelas, jika orang yang datang itu maksudnya baik, maka kita punya tuntunan untuk memuliakannya. Nah, sekali lagi masalah ini, Pak, untuk kita praktekkan di kota juga agak sulit. Kenapa? Banyak penjahat yang pura-pura jadi tamu. Akhirnya di kota ini prosedur menerima tamu itu jadi rumit. Ya, ditanya dulu orangnya, dikenali dulu dari siapa, nyari siapa, terus tidak langsung tiba-tiba dimasukkan ke dalam rumah. Nah, beda kalau dulu ya di kampung orang masih terkenal jujur-jujur. Begitu ada tamu langsung disambut dengan senang hati, dimasukkan dalam rumah, dimuliakan. Tapi kalau sekarang di satu sisi kita diajarkan untuk memuliakan tamu, tapi di sisi lain kita juga harus waspada. Karena sering kejadian pura-pura bertamu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya berbuat kejahatan. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Udah isya belum? Oh, belum, masih lama. Ya. Jadi di hadis ini Rasulullah itu mengulang sampai 3 kali bahwa antara iman dan akhlak itu sangat terkait, ya. Bahwa berakhlak kepada tetangga, tidak menyakiti, memaafkan kesalahannya, saling membantu, saling menolong, itu bisa jadi salah satu tolok ukur iman. Kemudian ya, memuliakan tamu itu juga salah satu tolok ukur beriman. Berarti kalau orang itu enggak memuliakan tamu, ya imannya tidak sempurna. Nah, di masyarakat cara menghormati tamu itu ada sedikit perbedaan. Ya, kalau kita yang orang Jawa, kalau ada tamu itu segera dimasukkan ke ruang utama. Jadi menerima tamunya itu di ruang utama. Memang desain rumahnya itu ada ruangan khusus untuk menerima tamu. Tapi kalau di sini beda kan? Di sini itu tamu itu kalau dimasukkan dalam ruangan itu malah ganggu privasi keluarga. Jangan orang rata-rata menerima tamu hanya di teras. Itu tradisi yang ada di masyarakat. Tapi intinya kedua-duanya adalah upaya untuk memuliakan tamu. Ya. Kemudian di samping kita diajarkan untuk memuliakan tamu, tapi kita juga diajarkan menjadi tamu yang sopan. Ya. Tamu yang sopan itu bagaimana? Ya, kalau dalam kondisi normal tentu bisa kita atur. Kita datang di saat tuan rumah itu memang siap untuk menerima tamu. Artinya tidak di tengah malam saat tidur kita bertamu. Tapi kadang-kadang karena keadaan, misalnya kita sedang pergi jauh, ya, terus kita bertamu ke rumah saudara, nyampe sana pas tengah malam, itu kan terpaksa, ya, terpaksa tengah malam mengganggu kan. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu bertamu itu ya hanya di siang hari,
Jadi kalau dia uh, nyampenya di malam hari, dia nginep dulu di mana gitu, nanti bertamunya pas siang hari, kadang-kadang begitu. Jadi itu tergantung kebijakan antara yang bertamu dengan yang didatangi atau tuan rumahnya. Apalagi sekarang ini orang ketika mau bertamu itu sudah kasih info dulu, ya, kasih info dulu. Nah kalau zaman dulu kan tidak, zaman dulu tidak. Kemudian zaman dulu kalau namanya menghormati tamu itu salah satunya segera diberi minum atau diberi makanan. Karena zaman dulu orang tamu itu ya pasti lapar, ya pergi jauh, kadang jalan kaki. Terus zaman dulu juga masih jarang warung. Ya. Kalau sekarang orang kadang mau bertamu itu sebelum nyampe ke yang dituju sengaja mampir ke warung dulu. Untuk apa? Itu juga bagian dari adab, Pak. Seandainya nanti tuan rumah lupa nggak nyuguh minuman, nggak nyuguh makanan, kita sudah baru makan atau baru minum. Itu juga bagian dari adab ya. Jadi supaya tamunya tidak merepotkan tuan rumah. Bahkan sekarang pasti itu sebelumnya sudah ngasih kabar dulu. Nah kalau tuntunannya itu kalau salam 3 kali nggak dibukain pintu suruh kembali gitu. Kalau jauh dari Jakarta ke Bandung nyampe sana salam 3 kali nggak dijawab terus balik lagi ke Jakarta ya rugi. Nah apalagi sekarang kan rumahnya temboknya tinggi, kadang dia tidurnya di ruangan bagian dalam sehingga kalau cuma salam pakai mulut kadang tidak dengar, terus dipasang bel dan seterusnya lah macam-macam. Ya. Jadi soal teknik memuliakan tamu itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi yang jelas kalau Rasulullah menyambut dengan gembira, memasukkan ke tempat yang telah disediakan, ditanya apa keperluannya, ya. Kemudian sebisa mungkin jika dia punya hajat itu kemudian dipenuhi, ya. Kalau misalkan Rasulullah tidak bisa memuliakan tamu, kemudian dilelang, ditawarkan kepada sahabat, siapa di antara sahabat yang bisa memuliakan tamu, sampai segitunya. Nah, kemudian yang ketiga di hadis ini adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Kenapa? Karena setiap ucapan kita itu ada tanggung jawabnya. Setiap kata yang keluar dari mulut kita ada pertanggung jawabannya. Maka jika sampai kemudian keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan, yang tidak ada gunanya, atau bahkan merugikan orang lain, ya tentu itu nanti akan ada resikonya di akhirat. Maka kalau tidak bisa, baik ya diam. Nah, sekarang aktivitas bicara itu semakin berkurang, diganti dengan aktivitas menulis. Ya, makanya ketika orang bermedia sosial gitu, ya, banyak komentar-komentar dalam bentuk tulisan. Wah, itu juga ada pertanggungjawabannya itu. Ya. Kadang karena tidak ngelihat siapa lawan bicaranya, terus komentar dengan seenaknya sendiri. Ya. Dengan kata-kata yang mencaci maki dan seterusnya. Nah, akhirnya karena melanggar undang-undang kemudian ditangkap dan seterusnya. Sering terjadi seperti itu. Jadi kalau dulu ada nasihat mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu, ya. Jarimu adalah penjaramu, gitu. Kalau orang nggak bisa mengendalikan jarinya, apa aja dikomentari pakai tulisan, kalau nggak ngati-ngati bisa celaka. Nah, maka sebaiknya kalau memang tidak ada kepentingan apa-apa ya tidak usah komentar. Karena komentar kita ini nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis berikutnya dari Aisyah, ya. Dari Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah wa utusan Allah, innali jaroini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasul, aku itu punya 2 tetangga. Lalu kepada siapa aku memberi hadiah? Sementara hadiahnya cuma 1. Kata Rasulullah, ila akrobihima minki baban. Berikan kepada tetanggamu yang lebih dekat pintu rumahnya. Ini artinya, ya, kemarin kan sudah kita jelaskan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ketika kita memberikan kepada tetangga, itu juga dipertimbangkan dari sisi manfaatnya. Kalau memang sekiranya ini hanya cukup dikasihkan 1 orang, ya berikan kepada 1 orang. Jangan suatu
barangnya cuma sedikit terus dibagi banyak orang, akhirnya malah enggak terasa manfaatnya. Nah, seandainya ya kita punya benda cuma satu, sementara tetangganya dua, diberikan kepada siapa? Berikan kepada yang lebih dekat pintunya, ya, pintu rumahnya. Nah, ini juga termasuk nanti Pak, kalau kita diundang oleh tetangga di waktu yang bersamaan, ya, maka undangan yang mana yang harus dihadiri? Undangan yang lebih dulu. Kalau datangnya bareng, undangannya tetangga yang lebih dekat, gitu. Itu kalau tidak bisa didatengin semua. Jadi yang lebih dekat itu lebih berhak untuk diberi daripada yang jauh. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-9, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman menurut Allah adalah teman yang paling baik yang terhadap sesama temannya. Nah, wa khairul jirani, dan sebaik-baik tetangga indallahi di sisi Allah Ta'ala khairuhum li jarihi, adalah yang paling baik akhlaknya terhadap tetangganya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan hidup bertetangga itu orang Indonesia itu lebih baik daripada negeri-negeri yang lain. Nah, kita punya rukun warga, punya rukun RT, rukun tetangga. Nah, rukun warga, rukun tetangga, yang itu semuanya adalah upaya-upaya untuk merukunkan tetangga, untuk selalu menjaga guyub rukun gotong royong. Ya. Bahkan di kampung-kampung itu bangun rumah gotong royong. Ya. Bangun apa-apa gotong royong. Di kota aja harus bayar. Ya. Kalau di kampung semuanya gratis, ya. Karena gotong royong. Tapi kalau di kota juga tetap ada bentuk gotong royong, tapi bentuknya beda. Ya, bentuknya beda. Tapi yang jelas budaya, tradisi gotong royong, saling tolong menolong itu ternyata bukan sekedar tradisi masyarakat, tapi itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang patut untuk kita lestarikan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.